Halo sahabat-sahabat Dema Hendrik, dimanapun saat ini berada di seluruh Indonesia. Senang kembali berjumpa dengan Anda semua. Saya berharap dan berdoa semua yang melihat video ini diberikan kesehatan, kekuatan, bahkan perlindungan yang sempurna dari Sang Pencipta. Amin. Nah teman-teman, seperti pada judul saya, hari ini adalah hari yang sangat spesial, ya. Benarkah YouTube on? Ya, jadi ini ada dua kalimat, dua pertanyaan, satu kalimat ungkapan, ya, pernyataan, yaitu spesialnya apa teman-teman, dan kemudian apakah YouTube on? Nah, banyak di luar sana teman-teman yang bertanya bahwa benarkah YouTube akan on di tanggal 15? Ya, minimal ada informasi, ya. Dan seperti yang saya sampaikan kepada teman-teman semua bahwa hari ini adalah hari spesial. Kenapa hari spesial, teman-teman? Apakah YouTube akan on? Sebentar saya jelaskan itu, ya. Tetapi hari ini adalah hari yang spesial buat saya. Kenapa? Ini adalah pertengahan Januari, tanggal 15, di mana ini adalah hari ulang tahun saya, ya. Jadi hari ini Tuhan tambahkan lagi umur saya, teman-teman. Semakin hari semakin tua, tetapi semangat harus tetap berkobar dalam hati, dalam hidup ini. Jangan pernah menyerah, sekalipun mungkin keberpihakan itu datangnya di usia yang sangat senja, ya. Tetapi orang yang tetap berjuang, terus berjuang, pasti ada hasil, ya. Nah, jadi saya sendiri sangat bahagia, ya, bisa ada sampai saat ini teman-teman, ya. Masih bisa bernafas, disyukuri, ya. Kalau Anda melihat orang yang menggunakan oksigen, wah itu sangat kalau saya bilang tersiksa, ya. Jadi saudara, kalau saat ini masih bernafas dengan lega, tanpa ada beban, tanpa ada alat atau oksigen, bersyukur teman-teman. Dan ketika kita masih bisa bernapas dan masih bisa hidup, seperti ada yang komentar itu, siapa itu ya yang berkomentar, lu masih hidup? Ya, saya dimaksud, ya. Memang apa maksud lu, ya? Memang lu juga masih hidup, ya. Nah, kalau kita masih bisa hidup, lakukanlah hal yang positif. Lakukanlah hal yang bermanfaat. Walaupun dari channel ini adalah channel positif, tetapi ada orang yang negatif menanggapi. Kenapa? Biasanya karena gini, ya teman, saya tidak menganggap mereka siapa. Cuma setan itu selalu melihat hal yang negatif, selalu mau melemparkan hal-hal negatif kepada umat manusia. Saya tidak sedang berkata bahwa mereka adalah setan. No, ya. Cuma karakter setan itu adalah negatif, keburukan, ya. Bahkan setan cenderung ingin mencuri kebahagiaan seseorang, membinasakan kebahagiaan seseorang, ya. Itulah tujuan setan. Jadi hal-hal negatif, semua keburukan itu berasal dari setan. Apa teman-teman? Dari setan. Jadi kalau kita masih bisa hidup sampai saat ini, kita bersyukur. Kata-kata berkat untuk Anda semua yang menerima dan yang tidak menerima, terjadilah sesuai dengan hasil pemikiranmu, ya. Gitu. Saya simpel aja kok, ya. Kemudian benar-benar bersyukur melewati tahun demi tahun. Kemarin tahun pandemi, kita memasuki, ya sudah 2 tahun, ya teman-teman, ya, masuk tahun pandemi, ya. Saya masih bisa ada, masih bisa ngomong positif, ya. Walaupun ada yang menafsirkan negatif, nggak apa-apa, ya. Itu soal biasa, ya. Dalam kehidupan ini selalu ada pro dan kontra, ya. Kita mau berbuat benar dan baik bagaimanapun, pasti ada selalu setan, ya. Setan yang saya maksud loh, ya. Jadi semangat, ya teman-teman. Saya senang hari ini
tanggal 15, hari spesial for me, buatku ya. Wah, campur dikit bahasa Inggris lah ya. Masa Indonesia terus atau bahasa daerah terus ya. Nah, dan apakah saat ini VTube benar-benar on? Lah, ini yang saya tidak mengerti. Ramai di luar sana katanya akan on ya. Atau minimal ada informasi lah. Tapi kalau ketika semalam saya melihat konten ada beberapa teman, ternyata yang keluar dari mulutnya pernyataannya adalah semoga, berharap. Nah, kalau kata semoga dan berharap ini belum pasti. Ini sesuatu yang belum pasti. Bukan ilmu pasti. Masih berharap, masih semoga ya. Jadi kalau saya ditanya ya, ini kan lagi ramai ya jadi perbincangan untuk kalangan VTuber. Bahkan ketika ada ditulis tanggal 15, itu viewernya kencang ya teman-teman ya. Nah, saya nggak tahu siapa yang melemparkan pernyataan tanggal 15 itu ya. Saya ini hanya menjawab ya, dan memberikan apa yang analisa saya. Kira-kira kan semua orang punya hak dong untuk beranalisa ya. Kemudian pandangan saya, apa yang saya tahu, saya mencoba menganalisa ya ini analisa pribadi lah. Kalau ada yang tidak setuju ya silahkan. Semua orang berhak punya analisa ya. Kemudian saya nggak ngerti siapa yang melontarkan tanggal 15. Tetapi menurut saya lihat grup juga tanggal 15 belum ada apa-apa nih. Sebenarnya saran saya gini loh, buat manajemen. Ini saya pribadi ya. Saya selalu mengatakan kepada teman-teman semua bahwa saya tidak berpihak kepada siapapun, kepada manajemen, kepada yang berwenang di dalamnya. Ya, tetapi saya berpihak kepada teman-teman VTuber, bagaimana bisa survive. Kok jadi bicaranya ngos-ngosan ya teman-teman. Perbaiki dulu tempat duduknya, atau kita butuh minum dulu kali ya. Nah, saya berpihak itu kepada teman-teman semua, bagaimana teman-teman bisa survive ya, bagaimana teman-teman bisa selalu bersemangat dan bisa mendapatkan hasil. Itulah tujuan saya. Nah, saya pribadi menyarankan kepada manajemen untuk bisa memberikan informasi ya yang diharapkan oleh teman-teman VTuber. Jangan menutup-nutupi apa yang terjadi sekarang ya, supaya VTuber bisa tahu progresnya sejauh mana. Orang mengharapkan, orang menunggu informasi yang benar-benar yang real yang terjadi sekarang. Kalau memang kenyataannya sekarang bahwa VTube masih belum ada perkembangan, belum ada tanda-tanda, ya ngomong apa adanya. Kita ngomong misalnya tidak lama lagi VTube akan on. Tidak lama laginya itu seperti apa? Tidak lama itu adalah apa ya? Sesuatu yang belum orang bisa tafsirkan. Tidak lama itu 2 hari kah? 3 hari kah? 1 bulan kah? Ya. Cuma yang saya lihatnya teman-teman ya, sejak Pak Wilbert dan Rosan Sandy umumkan bahwa dalam waktu dekat seperti apa? Nah, teman-teman perlu tahu bahwa kita ini sama-sama pingin ada ada support lah ya. Itu sebabnya di dulu ketika saya, mungkin teman-teman melihat bahwa saya membela VTube, itu artinya bahwa ketika VTube on, lakukanlah, kerjakanlah, karena itu bisa menolong Anda.
Tapi kan ada orang-orang yang mencoba memberikan informasi-informasi membuat teman-teman tawar hati. Nah, itulah tujuan saya. Nah, sekarang ini harapan saya adalah tolong manajemen memberikan informasi apa yang terjadi sekarang, ya. Karena kita tahu VTube regulasinya semua udah kita dapat. Sekarang apa yang terjadi? Saya pribadi tidak bisa selalu memberikan informasi-informasi yang tidak relevan, teman-teman. Dan saya juga tidak setuju dengan orang-orang yang selalu mengkomentar di video saya mengatakan bahwa pembohong lah, penipu lah. Coba tunjukkan. Saya bohongi apa? Saya tipu apa? Gitu loh ya, supaya Anda jadi orang waras semua. Tujuan saya ini memberikan informasi bisa teman-teman bisa survive. Nah, jadi teman-teman, semoga apa yang saya sampaikan kali ini bisa menjawab apa yang menjadi kebingungan atau penasaran teman-teman semua ya. Dan hanya satu kata buat yang masih menunggu, sabar aja, itu aja. Karena kalau kita mau memberikan motivasi apa yang kita mau kasih? Kita kasih orang motivasi itu ketika dia tidak semangat dalam melakukan sesuatu. Kita dorong, kita berikan kekuatan, itu namanya motivasi. Tapi kalau misalnya sekarang tidak on, ya yang saya mau sampaikan adalah sabar nunggu. Kalau udah sabar ya udah, kerjakan yang lain, tidak ada salahnya. Nah seperti yang beberapa hari ini saya mencoba memberikan informasi kepada teman-teman, Anda bisa mengerjakan net 89, ya itu minimal berbayar ya, ada investasi lah. Dan Neobank itu adalah bank e-commerce yang memang saat ini saya lihat bagus. Anda bisa jalankan gratis, mendaftar gratis, kemudian bisa dapat keuntungan. Dan ternyata teman-teman, Neobank itu saya lihat ketika ada teman kita yang melakukan deposito atau transaksi, kita ada komisi juga. Walaupun nilainya sekian rupiah, tetapi kan fair. Lalu sistem pemasarannya ini adalah sistem marketing seperti multi level lah teman-teman ya. Ketika ada teman kita menggunakan referral kita, Anda bisa menggunakan referral saya, maka saya bisa dapat komisi. Dan Anda pun bisa melakukan hal yang sama kepada teman-teman Anda. Ini adalah sistem yang digunakan oleh perusahaan ini untuk menghargai orang yang memberikan informasi kepada orang lain untuk menggunakan BNC ini ya. Jadi memang sistemnya, jangan ketika ada sistem seperti ini lalu kita mengatakan ini adalah ponzi. Orang yang selalu ngomong-ngomong ponzi ini adalah orang yang dangkal, menurut saya sangat dangkal sangat dangkal. Orang yang ngomong tentang jaringan-jaringan multi level ponzi dangkal. Apakah Anda waktu saya membahas Neobank lu bilang ponzi? Sangat dangkal lo. Neobank ini sudah punya lisensi OJK yang saya baca dari internet. Saya tanyakan ke perusahaannya juga, dijawab udah ada OJK-nya. Lalu lu masih bilang ponzi, otak lu ponzi, jangan-jangan lu ponzi ya. Nama lu aja ponzi aja. Ya, siapa namanya yang tweet? Ini saya coba bacakan buat teman-teman semua ya. Saya bahas Neobank. Nah ini Syaiful Anwar, budak ponzi masih hidup lah. Jangan-jangan lu yang ponzi ya. Lu masih hidup juga. Ngomong sembarang. Nah jadi teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Semangat untuk para VTuber menanti sambil nanti VTube, silahkan menggunakan link untuk Neobank ya. WD-nya itu cepat sekali masuk ke bank, saya sudah coba dan hari ini udah ada lagi komisinya teman-teman ya. Oke, sukses buat Anda semua dan saya Dema memberkati Anda semua. Amin.